Salam jumpa kembali dengan saya, Romo Adnan Berkanis, PR di channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menyuguhkan renungan yang kiranya berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tetap stay at home. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 19 sampai 28. Waktu Paulus dan Barnabas di kota Listra, datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak supaya memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota Derbe dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 14 ayat 27 sampai 31a. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi Aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa Aku mengasihi Bapa, dan bahwa Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Demikianlah cuplikan syair lagu kemesraan. Rupanya tidak sedikit orang yang merindukan kemesraan, ingin menikmati rasa damai, dan ingin berlama-lama tinggal bersama orang terkasih, bahkan kalau boleh tidak ingin berpisah. Para murid rupanya masih ingin mengalami kemesraan bersama Yesus, masih mau merasa damai tinggal bersama Yesus. Mereka merasa tenang, teduh, hidup di dekat Yesus. Bagi Yesus ada rasa berat untuk meninggalkan para muridnya. Ada rasa kasihan meninggalkan orang-orang terdekatnya. Sekalipun demikian, tidak ada alasan yang cukup bagi Yesus untuk tidak pergi. Apapun alasannya, mau tidak mau, terima atau tidak terima, Yesus harus pergi. Pergi kepada Bapanya, agar kehendak Bapanya terlaksana dan mencapai kepenuhannya. Hal yang tak bisa disangkal, bahwa ketika Yesus telah pergi, para murid tentu akan berada dalam keadaan yang memprihatinkan dan dalam keadaan takut terhadap sebuah kejadian tragis yang pernah terjadi pada guru mereka. Walaupun mereka berkumpul bersama, tetapi ketakutan tak bisa dihindari. Mereka kecewa akan harapan-harapan mereka yang tidak menjadi kenyataan. Mereka bingung karena masa depan mereka tidak jelas lagi. Mereka bahkan kehilangan semangat hidup dan tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus yang adalah sungguh manusia dan sungguh Tuhan itu tahu persis akan hal ini. Yesus pun pernah mengalami rasa takut ketika menghadapi situasi terakhir kematiannya. Karena itu Yesus datang menjumpai mereka dan berpesan kepada mereka sebelum ia pergi. Jika kalian menuruti firman-Ku itu, berarti kalian mengasihi Aku. Bila kalian mengasihi Aku, kalian akan dikasihi juga oleh Bapa. Dan Aku dan Bapa akan datang kepada kalian dan tinggal hidup bersama kalian. Yesus meneguhkan para muridnya bahwa ia akan senantiasa ada bersama mereka, hidup dan tinggal di antara mereka. Yesus katakan bahwa ia pergi, tetapi ia akan datang kembali kepada mereka dalam cara yang baru. Yesus berjanji kepada mereka bahwa ia dan Bapa akan mengutus penolong atau penghibur, yaitu Roh Kudus bagi mereka. Roh Kuduslah yang akan mengajarkan kepada mereka tentang segala sesuatu dan akan mengingatkan mereka akan semua yang telah dikatakan atau diajarkan oleh Yesus. Roh Kuduslah yang akan menolong para murid untuk mengenal kebenaran dan cara hidup yang benar. Apa yang diajarkan oleh Roh Kudus tidak bertentangan dengan apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Namun jika Yesus tidak pergi, maka Roh Kudus pun tidak mungkin datang. Yesus harus pergi supaya Roh Kudus datang. Yesus tidak mau membiarkan mereka sendirian di dalam melakukan tugas menyampaikan warta kebangkitan yang berat itu ke seluruh dunia. Roh Kuduslah yang akan selalu dan senantiasa menguatkan mereka di dalam tugas pewartaan itu, agar warta kebangkitan itu dapat diterima, diakui, dipercaya, dan diimani oleh semua manusia. Kehadiran Roh Kudus akan menghasilkan damai sejahtera Yesus dan akan membuat damai sejahtera Yesus menjadi nyata dalam diri para muridnya. Yesus tak mau membiarkan para muridnya hidup dihantui oleh rasa takut. Yesus memikirkan sesuatu yang perlu dan harus dibuat untuk mereka, agar mereka tidak hidup dihantui oleh ketakutan. Yesus pun datang, hadir, menjumpai mereka semua.
dan menyampaikan salam damai sejahtera kepada mereka. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Yesus hadir dan menjanjikan damai sejahtera kepada mereka dan membuat hati mereka tenang dan tentram. Yesus menyatakan bahwa mereka tidak sendirian. Damai-Nya, yaitu damai sejahtera, akan selalu menyertai mereka. Artinya, mereka akan hidup dalam keadaan yang damai, saling mengasihi, dan hidup penuh dengan kesejahteraan. Damai yang diberikan Yesus adalah damai yang menghasilkan sejahtera bagi manusia. Hanya damai yang ditawarkan oleh Yesus ini yang mampu membuat orang tegar, kuat, tanpa cemas dan takut untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah hidup yang dialami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, musuh terbesar yang kita hadapi sekarang ini bukan hanya virus corona, tetapi juga rasa takut. Rasa takut yang dialami oleh seorang anak kecil hanya bisa diatasi oleh kehadiran sang ibu. Metode ini berlaku untuk semua orang. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, kehadiran apa yang mampu mengatasi ketakutan yang mendalam? Apa yang mencengkeram kita di dasar keberadaan kita? Kehadiran apapun tidak cukup. Hanya Allah yang memasuki sejarah sebagai manusia yang dapat mengatasi ketakutan yang mendalam saat Ia menyaksikan kehidupan kita. Allah menjadi manusia, menjadi kehadiran historis dan duniawi. Hanya Tuhan yang menyelamatkan kita dari ketakutan dunia dan dari kegelisahan karena kehampaan keberadaan kita. Hanya dengan melihat Yesus Kristus, sukacita kita dalam Allah mencapai kepenuhannya. Itu menjadi sukacita yang ditebus. Kehadiran Kristus memberikan kedamaian dan menghilangkan ketakutan. Dan Dia berdiri di samping kita tanpa berpura-pura dan memberikan rasa damai yang tidak biasa. Damai sejahtera Yesus melucuti dan menghidupkan kembali hati murid-muridnya. Damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus bukan berarti menjauhkan kita dari salib, sakit penyakit, penderitaan, cobaan, tantangan dan rintangan hidup. Damai sejahtera tanpa salib bukanlah damai sejahtera Yesus. Dalam bacaan pertama hari ini, dikisahkan bahwa Paulus dan Barnabas mengalami banyak penganiayaan di dalam mewartakan Injil. Namun mereka tidak kehilangan damai sejahtera Tuhan. Menderita karena nama Kristus tidak membuat kita kehilangan damai sejahtera Kristus. Karena damai sejahtera Tuhan berlangsung melalui kesulitan-kesulitan hidup dan bahkan lebih dari itu. Cobaan dan penderitaan hidup tidak dapat menghilangkan damai sejahtera Kristus dari kita, melainkan tetap ada dan membawa kita ke depan untuk siap memikul salib dan siap menderita. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kita damai sejahtera di tengah kesulitan-kesulitan besar. Damai sejahtera adalah karunia Roh Kudus. Damai sejahtera yang ditawarkan dunia adalah damai sejahtera yang semu, tanpa kesukaran-kesukaran, tanpa kesulitan-kesulitan, tanpa salib, dan tidak akan bertahan lama. Sedangkan damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus adalah damai sejahtera dengan salib, dengan penderitaan, dengan kesulitan-kesulitan, dan ini bertahan hingga selamanya. Damai sejahtera Kristus berjalan bersama penganiayaan dan penderitaan. Damai sejahtera Kristus tidak bisa kita peroleh melalui cara manusiawi, melainkan berasal dari Roh Kudus dan sekaligus membawa kekuatan bagi kita. Roh Kuduslah yang memberikan kita damai sejahtera dan kekuatan untuk tetap bertahan
dan terus maju di dalam penderitaan hidup. Damai sejahtera Kristus memberikan kita kemampuan untuk selalu tersenyum di dalam menanggung penderitaan hidup. Tuhan menunggu kita untuk menyerahkan kepadanya semua kesukaran kita, sehingga Ia dapat membantu kita mengalami damai sejahtera-Nya. Tuhan tidak pernah lelah untuk mengangkat kita ketika kita jatuh. Tuhan ingin kita melihatnya sebagai Bapa kita yang senantiasa mengangkat kita. Di dalam hidup, kita berjalan maju dengan mencoba-coba, tidak pasti, seperti seorang anak kecil yang mengambil beberapa langkah dan jatuh. Beberapa langkah lagi dan jatuh lagi. Namun setiap kali ayahnya mengangkatnya kembali. Tuhan pun senantiasa setia mengangkat kita kembali bila kita jatuh. Tuhan tahu bahwa tanpa damai sejahtera-Nya, kita akan tetap berada di alam ketakutan dan kita tidak bisa berjalan maju. Kita harus diberi damai sejahtera untuk bisa berjalan dan terus berjalan. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar memberikan kita damai sejahtera-Nya di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga Tuhan menganugerahi kita damai-Nya melalui Roh Kudus yang membantu kita untuk bertahan di dalam kesulitan-kesulitan hidup sekarang ini. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Jaga kesehatan dan stay at home. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan juga share ke teman-teman kalian.